Belum ada yang ikut loh Mbak. Nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa. Zoom, tahu sama Zoom? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kak Zul. Ya, gimana kabarnya? Alhamdulillah Kak, baik. Ya. Assalamualaikum. Saya manggilnya Bu Bidan Helsa atau Salbila ini? Nanti. Iya, tidak Helsa aja Pak. Siapa, maaf? Agak putus-putus. Bu Bidan siapa? Helsa ya? Atau Salsabila? Atau siapa? Iya, tidak Helsa aja Pak. Oh iya, iya. Assalamualaikum Bu Ulan Nurbaiti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas nggak ya Pak di sana? Alhamdulillah, jelas. Alhamdulillah. Ya. Pertama kali ketemu ya nih sama Pak Zul. Pak Zul gimana, sehat? Betul. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mbak Helsa Iya. gimana, sehat juga? Iya, alhamdulillah. Bidan Ulan juga sehat ya. Alhamdulillah sehat. Nanti jadi nanti kita waktu sesi Instagram live nanti kira-kira nanti kita akan bagi 2 atau 3 sesi Mbak Elsa. Jadi nanti 10 menit yang pertama nanti jadi waktu nanti terserah Mbak Elsa nanti yang buka dulu, setelah itu nanti saya membuka menyapa pendengar yang di radio untuk yang siaran tundanya. Terus nanti sekitar 10 menitan atau 15 menit sesi yang pertama saya nanti akan ngasih untuk jeda sejenak. Setelah itu kita lanjutkan lagi, begitu nanti seterusnya juga gitu, kurang lebih 15 menit kita jeda lagi. Jedanya cuma sebentar aja sih kalau di Instagram live-nya. Kurang lebih nanti 2 atau 3 kali jeda lah nanti. Oke Pak Zul. Jadi ini dimulai sama saya dulu ya? Gimana? Boleh, monggo. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat RSI Aisyah Malang dan sahabat Radio Islam Dakwah Islamiyah Malang. Gimana kabarnya siang ini? Mudah-mudahan sehat semua, nggih. Amin. Nah, alhamdulillah kita masih bisa bersama-sama ini menyimak salah satu program kita, yaitu Ngopi atau Ngobrol Pintar. Dan kali ini tema yang dibawakan itu adalah kiat sehat di masa kehamilan dengan senam hamil, kenali manfaat senam untuk ibu hamil. Nah, materinya ini kali ini akan disampaikan oleh Bidan Ulan Nurbaiti AMD Club. Nah, beliau ini merupakan bidan yang ada di RSI Aisyah Malang, tepatnya di lantai 4 Ruang Khadijah. Dan sekarang juga bergabung dengan kita Pak Zulkifli dari Radio Dakwah Islamiyah, Pak ya. Dan juga saya, Bidan Helsa Sabila, SKAP, sebagai host pada ngopi kali ini. Monggo, ya. Pak Zul. Gini. Baik. Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDFM Malang, media inspirasi, menyejukkan, dan mencerdaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat RSI juga sahabat RDI. Alhamdulillahirrahmanirrahim, di kesempatan siang hari ini kita bisa bertemu lagi di program Ngopi atau Ngobrol Pintar, yang merupakan kerjasama antara Rumah Sakit Islam Aisyah Malang dan Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang. Acara ini selain bisa disaksikan secara live di Instagram live kita untuk edisi siang hari ini, hari Jumat tanggal 7 Juli 2023, juga nanti bisa didengarkan siaran tundanya pada hari Selasa tanggal 11 Juli, jam 9 sampai jam 10 pagi di Radio Dakwah Islamiyah 107,7 FM. Jadi buat yang hari ini mungkin tidak sempat untuk menyaksikan atau tidak sempat mengikuti, bisa mendengarkan lagi pada hari Selasa di radio jam 9 sampai jam 10 di program Ngopi, Ngobrol Pintar bersama Rumah Sakit Islam Aisyah Malang. Nah, di kesempatan siang hari ini saya Zulkifli ditemani oleh Bidan Helsa Salsabila, sarjana kebidanan. Saya sapa dulu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Helsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Zul. Alhamdulillah siang hari ini kita bisa. Ini baru pertama ya, Mbak Helsa ya? Atau sudah pernah ya kita ya? Sudah baru pertama, Pak. Baru pertama ya? Iya. Mudah-mudahan siang hari ini semuanya dalam kondisi sehat, Mbak Helsa ya. Tetap bersemangat. Walaupun mulai pagi tadi hujan mengguyur Kota Malang, tapi
malah lebih enak nih, sejuk rasanya siang hari ini. Oke. Ya, dan siang hari ini sahabat RSI juga sahabat RDI, kita bersama narasumber yang nanti akan membawakan tema yang menarik ini, khususnya buat ibu-ibu ini. Nah, ini buat ibu-ibu yang sedang hamil nih ya, atau menjelang kehamilannya ini. Temanya adalah kiat sehat di masa kehamilan dengan senam hamil. Kenali manfaat senam untuk ibu hamil. Dan sebagai narasumber yang nanti akan kita ajak ngobrol bersama adalah Ibu Bidan Wulan Nurbaiti, analis ahli media kebidanan ya dari Rumah Sakit Islam Aisyah Malang, yang juga sehari-hari beliau memang di RSI Aisyah Malang sebagai bidan di sana. Saya sapa dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Wulan Nurbaiti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Zul, Mbak Helsa, dan sahabat RSI Asia semuanya, dan sahabat Radio Dakwah Islam semuanya. Ya, siang hari ini kita ingin tahu nanti ya dari Bu Wulan ini, Bu Bidan Wulan ini, bagaimana sebenarnya atau cara sehat untuk ibu-ibu hamil ya. Senamnya itu seperti apa? Kalau saya pasti nggak tahu lah, soalnya saya belum pernah hamil ya. Yang lebih tahu, yang lebih ngerti ini pasti dari Bu Bidan ini ya. Nah, untuk sahabat RSI juga sahabat RDI yang sekarang sedang menyaksikan acara ngopi kita, silakan nanti yang mau bertanya, mau berkonsultasi bisa langsung tuliskan pertanyaan di kolom komentar yang ada di bawah saya ini. Silakan dituliskan di sana, nanti insya Allah akan dijawab oleh Bu Bidan Wulan Nurbaiti. Baik, saya serahkan waktu langsung kepada Mbak Helsa sebagai host dari RSI Aisyah Malang. Monggo silakan Mbak Helsa. Oke, Pak Zul, terima kasih. Jadi ini Mbak Wulan, Bidan Wulan sudah siap untuk Siap. menjelaskan materinya? Sudah ya? Insya Allah sudah siap Mbak Helsa. Baiklah sahabat RSI Aisyah Malang dan juga sahabat Radio Dakwah Islamiyah Malang. Selanjutnya mari kita bersama-sama mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Bidan Wulan yang terkait dengan senam oleh di masa-masa kehamilan. Monggo Bidan Wulan. Terima kasih Mbak Helsa, terima kasih Pak Zul sudah diberi kesempatan kali ini oleh RSI Asia untuk menjelaskan gimana sih kiat-kiat sehat selama kehamilan dengan senam hamil. Seperti yang kita tahu nih ya Mbak Helsa, Pak Zul, kalau ibu-ibu hamil dari awal kehamilan sampai di akhir kehamilan trimester 3 pasti mengalami banyak-banyak perubahan. Mulai mengalami perubahan bentuk tubuhnya, mengalami perubahan metabolismenya. Mungkin biasanya di awal kehamilan yang mual muntah gitu, akhirnya badannya lemas, capek, terus biasanya kalau udah perutnya mulai membesar, nanti akan kolan-kolan mulai nyeri pinggang, kakinya bengkak, terus karena hormon progesteronnya tambah meningkat, ada perubahan emosi juga, ada perubahan mungkin karena ada metabolisme kurang baik, akhirnya sembelit juga. Nah, dari permasalahan-permasalahan ini kita harus memiliki tips-tips nih untuk melakukan biar kita tetap sehat gitu. Kita punya tips beberapa. Yang pertama, kita bisa melakukan konsultasi dengan bidan atau dengan dokter. Yang kedua, kita bisa makanan dengan gizi yang seimbang. Yang ketiga, olahraga secara teratur. Yang keempat, perbanyak istirahat. Dan yang kelima, jaga kesehatan, jaga emosi, dan jauhi asap rokok. Dari poin yang 3 tadi, saya menjelaskan adalah olahraga secara teratur. Nah, olahraga seperti apa nih yang bisa buat ibu hamil? Karena kan tidak semua olahraga itu bisa dilakukan gitu ya Pak ya. Ada beberapa mungkin kayak volley, basket gitu kan tidak mungkin ya ibu hamil melakukan senam hamil ya. Nah, takutnya nanti kena benturan di bagian perutnya gitu. Jadi olahraga dengan tekanan yang tinggi gitu pun juga nggak bisa, kayak diving, menyelam gitu juga nggak bisa. Jadi yang biasanya direkomendasikan adalah mungkin yaitu jalan cepat, jogging, berenang itu masih boleh, yang penting tidak menyelam, sepeda statis, sama yang terakhir itu adalah senam hamil. Nah, sesuai dengan tema kita hari ini, kita akan membahas lebih lanjut tentang senam hamil. Kita pertama akan menjelaskan pengertian dari senam hamil itu sendiri. Senam hamil sendiri adalah suatu program kebugaran yang diperuntukkan bagi ibu hamil yang memiliki prinsip gerakan khusus yang sudah disesuaikan dengan ibu hamil. Di sini sudah jelas ya, suatu gerakan yang diperuntukkan bagi ibu hamil dan prinsipnya adalah menyesuaikan dengan kondisi ibu hamil. Jadi gerakan-gerakannya pun pasti ada tujuannya, ada manfaatnya gitu.
Tujuannya apa? Yaitu memperkuat dan mempertahankan elastisitas dinding perut, ligamen-ligamen, dan otot-otot dasar panggul yang berhubungan dengan persalinan dan melancarkan pernafasan. Untuk tujuan lebih detailnya, kita memiliki senam hamil itu adalah yang pertama menguasai teknik pernafasan. Mungkin kita bernafasnya seperti, oh kan bernafas aja mudah gitu ya, tinggal nafas aja. Tapi nyatanya untuk ibu hamil itu pasti ada kadang kayak kerasanya berat, apalagi saat melahirkan gitu Pak. Sudah bingung, udah dengan kontraksinya akhirnya bingung, disuruh nafas panjang, bingung malah ngeden. Nah itu kita harus sudah mulai ajarkan dari awal-awal kehamilan nih, nanti kalau sudah mau bersalin, pernafasannya tekniknya harus bagaimana. Dan tujuannya adalah untuk melancarkan sirkulasi dari tubuh ibu hamil itu ke janinnya. Yang kedua adalah memperkuat elastisitas otot. Jadi kan sudah mulai perutnya membesar, kaki-kakinya juga sudah mulai, berarti kan ada beban tuh, jadi otot-ototnya biar lebih elastis. Yang ketiga adalah mengurangi keluhan. Kayak tadi misalkan ada yang keluhan sudah mulai nyeri punggung, karena kan memang kondisi perutnya udah membesar. Terus mungkin berat badannya juga naik. Jadi biasanya sudah gampang lelah gitu ya kalau ibu-ibu hamil. Dan melatih relaksasi. Dengan belajar teknik pernafasan itu membuat ibu lebih relaksasi, jadi lebih menikmati selama kehamilannya. Yang kelima adalah menghindari kesulitan. Nah, biasanya bertujuan untuk membantu proses persalinan. Jadi biasanya kalau di senam hamil trimester 3, kita fokusnya adalah mengajarkan gimana posisi ibu mengejan. Gimana sih mengejan itu yang benar, biar nanti selama persalinan ibu ini tidak mengalami trauma nih selama persalinan. Oh, aku nggak mau melahirkan lagi, ternyata sakit ya. Tapi ternyata sebelum itu kita harus sudah belajar dulu nih, gimana sih cara ngejan yang benar, bernafas yang benar itu bagaimana, itu nanti semua diajarkan selama proses senam hamil. Yang selanjutnya adalah penguatan otot-otot tungkai, karena bebannya sudah mulai besar kan, nanti biasanya mengingat tungkai akan menopang berat tubuh ibu yang makin lama makin berat seiring dengan usia kehamilannya. Jadi juga biar dia lebih kuat lagi, mencegah varises karena ada pelebaran pembuluh darahnya dari si ibu. Terus yang terakhir adalah melatihan mengejan tadi yang saya jelaskan. Gitu. Manfaatnya apa nih kalau kita rutin bisa melakukan proses senam hamil mulai dari awal kehamilan sampai akhir? Yang pertama adalah optimalisasi posisi janin. Kenapa kita perlu sekali mengoptimalkan posisi janinnya? Yang pertama, kalau misalkan posisi janinnya, kita gambarnya posisinya agak miring gitu ya Pak ya, tidak masuk di panggulnya, otomatis persalinannya nanti tidak akan lancar. Karena dengan posisi miring nggak sesuai, jadinya nanti biasanya akan kasus-kasus ketuban pecah dini lebih banyak. Terus HPL atau hari perkiraan lahirnya lebih lewat itu akan lebih banyak lagi. Dan kasus persalinan macet juga nanti akan lebih banyak lagi. Yang kedua, persiapan nafas, nanti sama kayak yang tadi pas persalinan dan biar tidak lebih sesak lagi. 3, membantu mengurangi keluhan. 4, membantu para ibu memasuki trimester 3 agar kepala janin segera masuk ke panggul. Dan nanti pasti ada gerakan-gerakannya biar panggulnya lebih fleksibilitas aja. Membereskan panggul, menaikkan kekuatan kakinya. Gitu. Tapi ternyata nih Pak Zul, kita Mbak Elsa nggak semua ibu hamil ini bisa melakukan senam hamil gitu. Jadi ada beberapa dengan kasus-kasus ibu hamil yang tidak bisa melakukan secara intens. Yang pertama mungkin kasus-kasus ibu hamil yang dengan perdarahan, perdarahan pervaginam atau ketuban pecah dini, hipertensi, penyakit miokardial aktif, tromboflebitis, terus ada yang imunisasi akut, terus dengan pasien-pasien yang rentan terhadap kelahiran prematur gitu. Kalau untuk penyakit gula darah tinggi secara kehamilan gimana Mbak? Nggak apa-apa dia melakukan senam hamil, karena dengan gerakan-gerakan senam hamil malah kan sirkulasinya lancar gitu, akan membantu menurunkan kadar gula darahnya gitu. Syaratnya apa aja sih yang bisa dilakukan? Yang pertama adalah pastikan ibu harus dalam kondisi yang nyaman dulu. Kalau ibu dalam kondisi tidak nyaman, ibunya lelah gitu, terus ibunya ada keluhan pusing gitu, jangan dulu, tunda dulu sampai kondisinya yang nyaman. Saat proses senam harus menggunakan pakaian-pakaian yang longgar, biar kalau misalkan dia berkeringat, dia biar bisa enteng, terus bisa cooling down-nya lebih mudah lagi. Terus yang selanjutnya adalah saat senam hamil, ibunya ini tidak dalam kondisi terlentang yang cukup lama atau berdiri yang cukup lama. Terus ibu harus terhidrasi secara cukup.
Terus pastikan kondisi kehamilan ini dalam keadaan aman. Jadi ibu-ibu sebelum melakukan senam hamil, pastikan sudah melakukan konsultasi dulu nih dengan bidan atau dengan dokter spesialisnya yang setiap bulannya rutin sudah kontrol. Gitu Pak Zul. Ya. Oke, Baik, mungkin ini cukup lengkap ini yang disampaikan oleh Bu Bidan siang hari ini. Nah, untuk sahabat RSI juga sahabat RDI, sekali lagi kami ingatkan buat yang ingin bertanya, silahkan langsung tuliskan di kolom komentar ya Mbak Elsa ya. Jadi nanti biar pertanyaan bisa langsung nanti dijawab oleh Bu Bidan Wulan nih Nurbaiti. Dan juga untuk yang sekarang ini sedang menyaksikan acara kita, kalau mungkin sambil diingat-ingat nih ada saudara mungkin atau teman atau tetangga yang lagi hamil, terus punya Instagram, nah ini langsung di-share aja nih acara kita ini, langsung dibagikan ke akun teman-teman kita, saudara-saudara kita yang sekarang ini mungkin sedang hamil juga, sehingga bisa mengikuti apa yang nanti disampaikan untuk tema kita, kiat sehat di masa kehamilan dengan senam hamil. Gitu ya Mbak Elsa ya? Iya, ya Pak, benar. Monggo sahabat bisa dituliskan di kolom komentar ingin berdiskusi tentang terkait senam hamil ini gimana atau pertanyaan yang lain gitu. Monggo. Ya. Tapi sebelum kita lanjutkan lagi, sepertinya kita harus break dulu nih Mbak Elsa. Karena ada beberapa pesan yang mau lewat, jadi untuk sahabat RDI, juga sahabat RSI, jangan kemana-mana yang sedang menyaksikan Instagram Live kita saat ini. Kita hanya berhenti beberapa detik saja, tapi untuk yang di radio, di siaran tunda nanti kurang lebih 1 atau 2 menit. Jadi jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan ngobrol kita di Ngopi Ngobrol Pintar bersama Rumah Sakit Islam Aisyah Malang di edisi hari ini Jumat tanggal 7 Juli 2023 sampai nanti menjelang jam 2 siang. Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI Malang, media inspirasi menunjukkan dan mencerdaskan. Kita lanjutkan lagi ngobrol kita di Ngopi Ngobrol Pintar bersama Rumah Sakit Islam Aisyah Malang yang bekerja sama dengan Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang ya. Sekali lagi untuk yang punya teman, saudara yang saat ini sedang hamil, silakan ini dibagikan. Kalau di bawah itu biar ada tombol, kalau nggak salah itu gambarnya, gambar segitiga itu di bawah ya. Itu langsung dibagikan ke teman-teman kita, saudara-saudara kita yang punya akun Instagram yang nanti mungkin sekarang sedang hamil, biar lebih tahu lagi nih apa yang harus dilakukan. Karena nanti Ibu Bidan Wulan Nurbaiti nanti akan menjelaskan juga ya bagaimana sih kiat sehat di masa kehamilan dengan melakukan senam hamil. Baik, monggo saya serahkan lagi kembali ke Mbak Elsa. Ya. Untuk materi selanjutnya, monggo Bidan Wulan atau ini saya berikan pertanyaan dulu? boleh, silakan. Monggo kalau ada pertanyaan Mbak Elsa atau mungkin Mbak Elsa juga ada pertanyaan juga boleh. Ya, sepertinya sudah ada yang masuk gitu ya. Ada ya? Kenapa Pak? Ada yang sudah masuk gitu ya pertanyaannya sepertinya ya Mbak Elsa ya? Iya, sudah ada pertanyaan yang sudah masuk. Ya, ini saya bacakan sekarang. Ini dari Ibu Fatimah Zahro Nusahiba ini ya. Ibu hamil apakah ini? Ibu hamil apakah boleh makan nanas? Oh iya. Oke. Atau langsung saya jawab aja nih Pak Zul. Iya, langsung aja. Boleh aja. Jawabannya boleh ya, cuman dalam batas yang sewajarnya aja. Jangan nanti 10 nanas gitu dihabiskan sendiri, yang jangan kita aja kalau makan berlebihan pasti akan nanti ada efeknya, bisa diare juga bisa gitu ya. Jadi sebenarnya ibu hamil makan nanas boleh, yang penting dalam batas wajar aja. Mungkin biasanya kan kalau ingin gitu kan pasti kalau nanti nggak nyoba juga kepikiran terus ya Pak ya. Jadi jawabannya boleh. Ya. Dan juga jangan asal kulitnya juga jangan dimakan ya. Iya. Kulitnya jangan dimakan. Ya, di bawahnya ada lagi tuh Mbak Elsa sepertinya pertanyaan dari siapa ini? Akun Hamara 2234. Ya. Ya. Ini gerakan senam hamil yang bisa dicoba di rumah itu gimana ya Bu Bidan? Nah, ini.
Oke, gerakan-gerakan yang bisa dicoba di rumah. Tapi sebelum melakukan di rumah, saya sarankan untuk ikut dulu nih, mengikuti misalkan ada kelas-kelas program yang senam hamil. Jadi nanti tahu kegiatan-kegiatannya gitu seperti apa. Mungkin biasanya kalau bisa di rumah hanya yang stretching, gerakan-gerakan yang tidak menimbulkan kontraksi. Mungkin beberapa kalau misalkan ada yang panggul itu ada yang namanya gerakan butterfly gitu. Nah nanti Bu Hamala kalau pengen tahu lebih jelasnya gimana sih gerakannya butterfly itu seperti apa, gerakan hanama itu seperti apa. Jadi harus sebelumnya mengikuti dulu nih kelas-kelas senam hamil dulu, nanti biar saat mempraktekkan di rumah biar lebih jelas lagi. Jadi tidak akan kesalahan, juga tidak menimbulkan komplikasi terhadap kehamilannya gitu. Ya. Belum ada lagi ya pertanyaan ini? Monggo ibu-ibu atau teman-teman sahabat-sahabat yang lain. Kalau dari saya nih Bidanulan mau berarti kalau kalau ibu hamil itu boleh nggak senam hamil tapi dengan panduan YouTube atau sama kayak tadi jawabannya, maksudnya dengan konsultasi atau bagaimana? Ya, kalau menurut saya sama ya Mbak Helsa. Jadi, ibu-ibu lebih saya sarankan setiap melakukan senam hamil itu harus ada providernya. Karena apa? Biar gerakannya itu tidak salah. Biar gerakannya kita mendapatkan manfaatnya gitu. Jadi, misal tujuannya senam hamil untuk membuat optimalisasi janin. Jadi, nanti gerakannya pas, optimal juga gitu. Kalau misalkan tidak ada providernya, dilakukan terus hanya dengan media YouTube, kita takutnya selama pas dia melakukan senam hamil di rumah gitu nanti timbul kontraksi misalkan. Kalau misalkan kram kaki mungkin masih bisa ya, tapi kalau sudah kram perut terus nanti timbul kontraksi, nanti akan menimbulkan komplikasi persalinan prematur lebih cepat, itu yang ditakutkan. Jadi kalau saya sarankan tetap harus mengikuti senam hamil yang ada providernya gitu atau instrukturnya. Itu tadi mulai usia kehamilan berapa Bu Bidan kita boleh ibu hamil boleh melakukan senam hamil ini? Kenapa saya ngomongnya kita ya? Tidak ikut-ikut banget. Kalau Pak, soalnya Mbak Zul ini sebagai support system ibu ini. Kalau ada suami, senamnya lebih semangat gitu. Nah, tapi itu mulai umur kehamilan berapa nih? Kalau untuk usia kehamilannya biasanya kalau lebih intens itu direkomendasikannya lebih dari 22 minggu gitu ya, di atas 22 minggu lebih intens. Tapi kurang dari 22 minggu pun diperbolehkan. Mungkin kita hanya untuk relaksasi, gerakan-gerakan relaksasi, pengaturan pernafasan aja untuk membantu mengurangi mual muntahnya selama dia kehamilan di awal-awal itu aja. Karena kalau untuk gerakan yang memberat atau gerakan-gerakan yang intens kita tidak direkomendasikan karena takutnya implantasi dari janinnya ini masih belum baik ya, takutnya nanti terjadi yang namanya keguguran di awal gitu. Sampai usia atau sampai berapa waktu menjelang kelahiran Bu? Ya, berarti kalau usia maksimal kan biasanya 40 minggu sampai dia melahirkan gitu. Ya. Baik. Ada lagi pertanyaan yang masuk ini dari Indriani Nugroho ini akunnya. Assalamualaikum Bu Bidan, apa bisa riwayat operasi ikut senam hamil ini? Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi Mbak Indria, dari Mbak Indri. Jadi bisa ya, tetap bisa mengikuti senam hamil, nanti biasanya mungkin ada jaraknya, tapi sebelum melakukan senam hamil konsultasikan dulu ke dokter spesialis obstetri apakah dengan kondisi ini memungkinkan. Tapi kita pasti ada gerakan-gerakannya yang bisa digunakan. Biasanya mungkin nanti ibu-ibu yang dengan riwayat sesar pingin nih melahirkan secara normal nanti selanjutnya, makanya pengen menggunakan senam hamil atau istilahnya biasanya terkenal dengan VBAC atau vaginal birth after cesarean kayak gitu. Ya, oke, mudah-mudahan cukup jelas untuk jawabannya tadi. Monggo Mbak Elsa. Iya Pak, ini ada pertanyaan lagi yang masuk dari Pak Riki Andrian Setiawan. Mungkin ini maksudnya depresi saat hamil mungkin ya. Ini kemungkinan sembuh. Atau ini pertanyaan yang pekan lalu ini sepertinya ini. Oh, oke Pak. Kemungkinan sembuh. Kalau tidak salah ya, ini mau pekan lalu ini. Atau bukan ya Bu? Bukan sih. Tapi sepertinya tidak ada kaitannya ini ya Bu Bidan ya. Sepertinya tidak ada. Itu maksudnya gimana? Iya. Depresi kemungkinan sembuh. AA-nya ini apa ya Pak? Jadi untuk tema kita siang hari ini, sahabat RSI juga sahabat RD, adalah khususnya untuk ibu-ibu hamil atau suaminya ya,
Jadi kiat sehat di masa kehamilan dengan senam hamil. Jadi kita harus tahu nih manfaat senam untuk ibu hamil itu seperti apa. Nah ini penting untuk mereka yang ibu-ibu yang sekarang sedang hamil atau suami-suami yang sedang istrinya sedang hamil ya. Kalau yang suaminya sedang hamil jelas tidak perlu ini karena tidak mungkin. Baik. Sosok suami Monggo, silakan. sekali loh Pak. Iya. Karena harus harus support sistem dari suami itu perlu betul. sekali. Biasanya kan ibu-ibu hamil itu di awal pasti mual muntah itu dulu. Nah, di situ adalah posisi suaminya nih perlu pendampingan, gimana membantu mengatasi keluhan-keluhannya. Mungkin dipijit-pijit sebentar di rumah untuk membantu relaksasi ibunya juga boleh nanti suaminya. Iya, betul. Dan ini yang sedang menyaksikan acara kita ini juga cukup ada beberapa juga yang pria. Jadi ini mungkin yang suami-suaminya yang istrinya sedang hamil. Mudah-mudahan begitu ya. Mudah-mudahan bisa disampaikan. Sehingga dapat manfaat nanti diceritakan ke istrinya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya. Nah ini Bu Bidan Wulan. Jadi kalau senam ini dilakukan apakah setiap hari ataukah ada jeda waktu yang mungkin harus dilakukan? Artinya tidak harus setiap hari atau gimana sebetulnya? Kalau misalkan ibunya itu sudah rutin terbiasa gitu sebelumnya melakukan olahraga ringan gitu ya Pak, berarti kan dia tubuhnya sudah tidak kaku gitu ya istilahnya. Bisa dilanjutkan seperti biasanya ibunya mungkin nanti dengan gerakan-gerakan yang disesuaikan. Tapi misalkan ibunya belum pernah nih melakukan senam-senam hamil atau olahraga yang berat, bisa dimulai dari 1 sampai 2 kali dalam seminggu. Nanti kalau sudah mulai enak, nanti intensitasnya boleh dinaikkan pelan-pelan bisa 2 sampai 3 kali. Nanti sampai menjelang kelahiran bisa tiap hari, maksimal mungkin bisa 30 menitan selama proses senam hamilnya. Ya. Baik. Ini ada Ada pertanyaan lagi nih. Ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Indri. dari Mbak Indriani Nugroho. Jadi bila sudah berencana untuk operasi tidak perlukah senam, Bu? Oh ya jangan, tetap harus senam ya. Karena kan fungsinya dari senam hamil itu tujuannya tidak hanya persalinan normal gitu. Jadi tujuannya adalah membantu menjaga keseimbangan tubuh dari si ibu ini, menjaga kesehatannya, terus elastisitas otot dinding perutnya juga. Jadi meskipun buka sesa tetap harus senam biar ibunya lebih fit gitu kondisinya. Orang kita yang tidak sedang hamil aja kita diperlukan sekali olahraga, apalagi ibu hamil dengan kondisi-kondisi yang tertentunya gitu. Jadi tetap harus olahraga senam hamil ya Bu Indri. Nanti misalkan Ibu Indri punya riwayat sesar, jadi harus tetap melakukan senam hamil, bisa ikut senam hamil bareng kita di RSI Aisyah Malang. Ya. Durasinya itu biasanya berapa menit nih Bu Bidan kalau untuk senam hamil ini? Biasanya kalau awal-awal ibu yang baru memulai kita mulai 30 menitan aja Pak, karena takutnya nanti kelelahan. Nanti kalau sudah lebih intens mungkin bisa dari 60 menit atau 1 jam. Itu sudah biasanya udah paling maksimal. Lebih dari itu biasanya ibu hamil udah mulai kelelahan ya. Harus karena kan kondisinya sudah berbeda lagi dengan yang bukan ibu hamil gitu. Ya. Baik. Kita nanti akan lanjutkan lagi Bu Bidan Wulan dan juga Mbak Bidan Helsa. Saya manggilnya Mbak Bidan ya kalau sama Mbak saya. Nanti kita break dulu, sahabat RRI juga sahabat RSI. Jangan kemana-mana, setelah beberapa sen berikut ini kita akan lanjutkan lagi ngobrol pintar kita bersama Rumah Sakit Islam Aisyah Malang dan Radio Dakwah Islamiyah. Untuk yang Instagram Live sekali lagi hanya beberapa detik saja, jadi jangan kemana-mana. Tapi untuk yang di radio kurang lebih mungkin 1 atau 2 menit. Setelah itu kita akan gabung lagi untuk ngobrol dengan Bu Bidan Wulan dengan tema kita kiat sehat di masa kehamilan dengan senam hamil. Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDF Malang, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan. Sahabat RRI juga sahabat RSI. Siang hari ini kita masih berlanjut lagi untuk ngopi kita di Ngobrol Pintar bersama Rumah Sakit Islam Aisyah Malang dan Radio Dakwah Islamiyah 107,7 FM. Acara ini disiarkan secara live dari Rumah Sakit Islam Aisyah Malang dan disiarkan di akun RDI FM dan RSI Aisyah Malang. Tetap bisa didengarkan siaran tundanya di radio pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 jam 9 sampai jam 10 pagi di Radio Dakwah Islamiyah 107,7. Baik, kita akan lanjutkan lagi ngobrol kita. Saya akan kembali lagi nih ke Mbak Bidan Helsa.
Ya, Pak Zul, terima kasih. Bidan Wulan, ini saya mau bertanya kalau dari saya. Jadi, ada nggak hal-hal yang selain senam hamil itu untuk supaya bisa mencapai masa kehamilan yang sehat, terus persalinannya itu minim trauma atau minim kayak robekan gitu. Kayak gimana sih, Bidan Wulan? Oke, berarti setiap ibu hamil nih ya yang memiliki cita-cita kehamilannya sehat, terus persalinannya lancar dengan minim trauma, saya punya beberapa tips nih. Yang pertama adalah tingkatkan pengetahuan ibu nih, mulai dari selama awal kehamilan perubahan apa aja sih yang terjadi gitu selama kehamilan trimester pertama, kedua, ketika perubahannya apa gitu. Jadi saat beliau sendiri selama hamil mengalami itu, dia sudah nggak kaget lagi gitu. Oh iya, ini memang perubahan saya secara fisiologis memang seperti ini gitu. Terus bagaimana saya harus menyikapi? Jadi ibunya lebih mudah untuk mengatur emosinya gitu selama hamil. Terus yang kedua adalah persiapan nafas. Ketiga adalah persiapan tubuhnya juga. Persiapan nafas dan persiapan tubuh ini juga bisa dilatih melalui senam hamil. Setelah itu siapin juga support system yang seperti di awal-awal tadi kita bahas ya Pak Azul. Support systemnya ini bisa dari suami, keluarga, ataupun sahabat. Jadi kalau ibu hamil itu kan karena peningkatan hormon progesteron, otomatis dia akan gampang emosi ya. Nah, jadi support system ini perlu banget nih mendampinginya. Jadi biar kalau ada omongan-omongan yang tidak baik, dia bisa memfilternya secara bagus. Karena memang dia sudah punya pengetahuannya gitu. Jadi penting banget. Dan selalu pastikan kontrol atau konsultasi dengan bidan atau dokternya masing-masing gitu. Terus tadi kayak bahas-bahas senam hamil, tadi saya buat teman-teman ibu hamil juga nih, kalau mau mengikuti senam hamil, kita di RSI Aisyah Malang kita ada program senam hamil Pak Zul. Jadi kita melakukan senam hamil setiap hari Sabtu jam 8 pagi. Nanti kita biasanya jam 07.30 kita akan registrasi dulu, registrasi di awal. Setelah registrasi kita akan melakukan anamnesa terlebih dahulu sama ibunya. Apakah selama kehamilan ini ada keluhan, nanti ada pemeriksaan detak jantung bayinya dulu. Jadi kita pastikan kondisi ibu dan janinnya siap senam. Setelah itu kita mulai senam dengan pemanasan. Setelah itu kita optimalisasi posisinya, kekeluhan-keluhan ibunya. Setelah itu kita nanti relaksasi. Setelah itu yang terakhir kita akan melakukan afirmasi positif. Nah, buat ibu-ibu hamil semuanya yang ingin ikut senam hamil bareng kita di RSI Aisyah Malang, kita ibu-ibu bisa WA di nomor yang tertera yang tadi kayaknya sudah tertulis di WA, di WhatsApp, di Instagramnya RSI Aisyah Malang. Di situ sudah tercantum nomor WhatsApp yang bisa ibu hubungi untuk bisa mengikuti senam hamil di kita gitu. Ya, oke. Jadi sebaiknya memang mendaftar terlebih dahulu ya. Iya, karena kita membatasi ya. kuotanya Pak Zul. Jadi biar kita selama proses senamnya kita lebih intens kalau awalnya. Jadi kita hanya maksimal 5 aja untuk proses senam kehamilan ini. Ya. Oke. Tadi jam berapa Bu Wulan waktunya? Kita mulai jam berapa? Jam 8 pagi setiap hari Sabtu. Jam 8 pagi setiap hari Sabtu ya. Biasanya berarti sampai jam 9 kurang lebih ya. Biasanya kurang lebih jam segitu udah selesai insya Allah. Ya. Oke. Baik, monggo silahkan buat yang lain yang ingin bertanya langsung kepada Ibu Bidan Wulan Nurbaiti. Anda bisa langsung tuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Anda bisa langsung konsultasi. Nah, ini mumpung konsultasinya gratis ini karena lewat Instagram Live ini banyak yang tidak mau meluangkan untuk konsultasi gratis ini, mumpung kan ya. Iya. Langsung saja ditulis di sini sehingga nanti unek-uneknya atau pertanyaan yang mungkin selama ini ingin ditanyakan, cuman mungkin nggak punya waktu atau nggak sempat atau mungkin belum sempat datang ke RSI. Nah, langsung saja dimanfaatkan waktunya untuk siang hari ini. Nah, Bu Bidan Wulan ini kalau ibu hamil ya yang setelah melakukan senam seperti itu, nah dibandingkan dengan mereka yang tidak pernah atau jarang atau melakukan senam di masa kehamilan seperti itu, biasanya apa nih perbedaan yang terjadi itu apa antara mereka yang senam dengan yang tidak senam ini biasanya? Biasanya kalau perbedaannya Pak ya, dari selama kehamilan ini kalau ibu tidak pernah senam berarti dia kondisinya biasanya kadang kurang fit. Ibunya mager banget gitu ya, mau apa-apa males, mau apa-apa gitu males gitu. Padahal kita harusnya tetap produktif gitu
selama kehamilan biar tetap sehat gitu. Terus kalau ibu yang dengan senam hamil otomatis akan kesehatannya terjaga gitu. Terus biasanya yang paling terlihat itu adalah saat proses persalinan nih Pak. Jadi ibu yang dengan sudah rutin senam hamil atau olahraga, dia akan memiliki kekebalan tubuh atau tubuhnya itu fit gitu. Jadi selama persalinan insya Allah lancar gitu. Tapi biasanya ibu-ibu yang dengan kurang senam hamil itu biasanya selama persalinan itu kan kontraksinya panjang ya Mbak Ensa. Kalau orang mau melahirkan gitu prosesnya itu kan panjang gitu. Otomatis biasanya ibu ini cepat lelah. Kalau sudah cepat lelah, biasanya kalau sudah memasuki kala 2 atau waktunya untuk persalinan, ibunya sudah lelah dulu, sudah capek karena tubuhnya tidak fit. Akhirnya persalinannya macet, akhirnya kita nanti sudah persalinan macet, memanjang, kita akan membutuhkan intervensi-intervensi lain. Jadi di situ penting banget senam itu untuk menjaga kondisi tubuhnya secara fit gitu. Soalnya radio sinyalnya ini ya. Terima kasih, Bidan Wulan. Bidan Wulan, mau bertanya lagi nih. Berarti senam hamil itu ada batasannya nggak sih setiap trimester gitu? Misalnya trimester 1 maksimalnya berapa? Kayak pemeriksaan kehamilan gitu, ada nggak Bidan Wulan? Gimana sebentar Mbak Elsa tadi suaranya kurang jelas. Iya, ini sepertinya koneksinya terputus-putus ini. Iya. Oke, saya ulangi deh. Jadi ada batasan nggak berapa kali senam hamil itu yang dilakukan sesuai dengan trimesternya gitu? Jadi seperti saya jelasin tadi Mbak Elsa, tidak ada batasan ya untuk melakukan senam hamil, jadi disesuaikan aja dengan intensitas dan kondisi ibunya. Yang pertama benar-benar dipastikan adalah ibunya dalam kondisi yang nyaman gitu ya. Jadi kan di awal karena nggak pernah olahraga berarti mungkin 1-2 kali dulu, nanti minggu selanjutnya 2-3 kali. Kalau misalkan ibunya sudah mulai nyaman dan enak, bisa dilanjutkan setiap hari pun nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Yang penting kan intensinya nggak terlalu lama gitu, jadi ibunya juga terhidrasi secara cukup dan lebih mudah aja gitu. Ini ada pertanyaan. Ya, ada pertanyaan ini dari Mbak Restu RDW. Kalau mau ikut senam hamil di RSI gimana caranya Bidan? Langsung datang saja ke hari Sabtu? Oh, kalau untuk mau ikut senam hamil di kita, WA daftar dulu ya, WhatsApp dulu di nomor RSI Asia Malang nanti untuk kita data, karena kita hanya ada kuota 5 ibu aja. Kalau misalkan tiba-tiba datang, takutnya kalau kuota kita penuh kita kesulitan ya Bu ya. Jadi minta tolong untuk registrasi dulu di WhatsApp RSI Asia Malang, nanti kita akan dari bidannya, nanti kita akan pastikan ibunya bisa mengikuti atau tidak. Nanti biar kita jadwalkan sesuainya tanggal berapa gitu. Itu biasanya ruangannya di mana ini Bu Wulan? Kalau senam hamil kita pelaksanaannya ada di lantai 4 juga Pak, di ruang Hadijah. Oke, iya. Baik, jadi tapi kalau untuk pendaftarannya kalau harus WA dulu ya, bukan atau langsung maksudnya daftar langsung di sana atau lewat WA aja cukup ya? Lewat WA aja cukup dulu Pak, nggak usah perlu datang. Iya. Jadi nanti setelah datang ke sana mengikuti senam hamil itu nanti bisa melakukan sendiri ya. Diharapkan sebenarnya bisa melakukan sendiri di rumah ya. Iya, diharapkannya Ibu bisa melakukan sendiri di rumah. Tapi sebelumnya harus tetap mengikuti dan pastikan konsultasi dulu ke bidan sama kondisi kehamilannya aman untuk mengikuti senam hamil ini. Ya. Baik. Monggo silahkan yang lain sahabat RDI juga sahabat RSI yang ingin bertanya langsung dengan Bu Bidan Wulan Nurbeti di siang hari ini. Langsung saja dituliskan di kolom komentar ya dengan tema kita kiat sehat di masa kehamilan dengan senam hamil, kenali manfaat sehat untuk ibu hamil ya, manfaat senam untuk ibu hamil. Ini sayangnya nih jaringan ini agak nggak sehat ini, kurang senam ini jaringan ini. Terputus-putus ini gambarnya. Tapi insya Allah suaranya masih terdengar jelas, jadi tidak menjadi masalah. Monggo silakan sahabat RDI juga sahabat RSI yang ingin bertanya langsung, manfaatkan di kolom komentar di bawah ini yang langsung ditulis di sana, dan juga jangan lupa juga ada tanda hati atau ada tanda apa itu di sebelahnya jempol itu bisa diklik yang banyak sehingga bisa muncul nanti di sebelahnya Bu Bidan Wulan ini.
Oh iya, sama ada satu lagi nih Pak, biasanya ibu-ibu itu yang bingung ini aku bisa ikut senam hamil atau tidak, yaitu ibu-ibu dengan berat badan yang lebih nih, yang overweight. Boleh nggak ya ikut senam hamil? Tetap bisa mengikuti senam hamil ya, karena mungkin pasti kita dengan gerakan-gerakan khusus gitu. Jadi tujuannya adalah juga gitu menekan biar tidak tambah kenaikannya secara berlebih. Biasanya dengan ibu-ibu overweight gitu kan ada mungkin ada riwayat penyakitnya, mungkin ada dengan CM-nya, gitu itu juga bisa, kan itu senam juga bisa membantu menguranginya. Jadi siapapun ibu hamil dengan kondisi sehat dan dipastikan aman oleh dokternya bisa mengikuti senam hamil bersama kita di RSI Aisyah Malang. Jadi nggak usah minder kok saya bisa nggak ya senam hamil gitu, karena tujuannya adalah kita sehat ibu dan sehat janinnya. Pastikan itu dulu. Ya. Ada pertanyaan lagi yang masuk nih, Mbak Elsa dari Kodijah 2023. Bu Bidan, senam hamilnya hari Sabtu saja kah? Apa nggak ada di hari lain juga? Iya, kita ambilnya di hari Sabtu aja nih Pak. Ya doakan mungkin nanti suatu saat bisa kita membuka hari-hari lain ya. Karena kalau biasanya kan karena kuotanya hanya 5 ya di hari Sabtu, biasanya kalau mungkin nanti kita bisa buka di hari lain. Kita ambil hari Sabtu, soalnya biasanya kan ibu-ibu yang bekerja nih biar bisa memudahkan, kita bisa ikut bersama kita gitu. Jadi kita kalau takutnya ambil hari Senin, biasanya jam kerja, jadi takutnya nggak bisa ngikutin, dan kasihan ya. Ya. Apa yang persiapannya? Ini melanjutkan pertanyaan dari Ibu Kodijah tadi. Persiapannya apa untuk senam hamil ini? Perlu membawa apa saja ini? Apakah perlu membawa bekal, makanan, sarapan, atau apa gitu? Kalau ibunya yang gampang lapar boleh bawa cemilan-cemilan apa. Kalau untuk air minum kita juga sudah menyediakan. Terus tetap menggunakan pakaian yang longgar ya, jangan menggunakan baju yang ketat biar proses senam hamilnya kita lebih mudah. Gitu aja. Nggak perlu bawa KTP ya Bu ya, nanti kiranya kayak sama surat keterangan berkelakuan baik gitu ya, sama kakak. Kayak ngurusin ya, surat keterangan sehat juga. Surat keterangan sehat. Sama buku KIA-nya jangan lupa ya. Nanti biasanya kita untuk melihat bukunya apa aja yang sudah melakukan pemeriksaannya. Mungkin ada pemeriksaan laboratorium yang bisa belum dilakukan, jadi kita ketahuan nih dari punya kesehatan senam hamil, jadi kita bisa memberikan saran ke ibunya harusnya selanjutnya periksakan ini. Baik. Baik, Mbak Elsa juga Bu Wulan, kita break lagi sejenak sebelum kita lanjutkan lagi di sesi yang terakhir ini ya. Untuk sahabat RSI juga sahabat RDI, kita akan break sejenak untuk beberapa saat. Setelah itu kita akan lanjutkan lagi ngopri atau ngobrol pintar kita di siang hari ini, di hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 bersama Ibu Bidan Wulan Nurbaiti yang membahas tema tentang kiat sehat di masa kehamilan dengan senam hamil. Jangan kemana-mana, saya Zulkifli akan kembali lagi setelah beberapa pesan-pesan yang berikut ini. Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDFM Malang, Media Inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Kita masih punya waktu kurang lebih 5 atau sampai 10 menit ya di kesempatan kali ini. Silahkan untuk yang mau bertanya, langsung saja tulis di kolom komentar bersama Ibu Bidan Wulan dan juga ada host kita dari Rumah Sakit Islam Aisyah Malang, Mbak Bidan Helsa Salsabila. Monggo Mbak Elsa, barangkali ada pertanyaan lagi yang mau disampaikan ini? Sudah sih Pak tadi, tapi sebenarnya saya ingin merangkum sedikit. Berarti yang tadi itu waktu trimester pertama, ya kan ada pertanyaan nih, apakah trimester 1 boleh senam hamil? Berarti itu yang masuk usia 22 minggu gitu atau gimana? Bulan. Terus gerakannya juga yang gimana kalau yang awal-awal? Untuk pertanyaan yang trimester 1 bisa melakukan ikut senam hamil atau tidak gitu ya Mbak Elsa. Jadi kalau ibu sudah telat nih menstruasinya, setelah itu pasti ibu akan melakukan tes kehamilan. Nanti dinyatakan 2 garis. Nah, setelah dinyatakan 2 garis, biasakan untuk di usia kehamilan biasanya 10 minggu sudah mulai melakukan USG di dokter spesialis kandungan. Nanti pastikan kondisinya kehamilannya sesuai, penempelannya berada di dalam
rahim tidak sedang di luar. Nanti kalau sudah dinyatakan sudah bagus kondisi janinnya, ibu bisa mengikuti senam hamil secara perlahan dengan mungkin prinsipnya hanya untuk relaksasi sama pengaturan nafas itu aja. Jadi tidak senam-senam hamil yang terlalu berat gitu ya, atau yang fokusnya ke optimalisasi posisi janin, itu juga enggak. Jadi mungkin hanya untuk mengurangi keluhan-keluhan di trimester pertama aja gitu. Jadi penting sekali ya memperhatikan gerakan-gerakan apa saja yang dilakukan pada saat senam hamil, karena itu kan kita juga ada janinnya di dalam, makanya kita harus berhati-hati gerakannya apa saja gitu ya dengan. Jadi kita tidak ada batasan untuk senam hamilnya ya Mbak Elsa, Pak Zul, mulai dari ibu trimester pertama, ibu trimester 2 ataupun trimester ketiga dengan kondisi mungkin overweight atau dengan ibu punya penyakit DM gitu, mungkin seperti tadi kayak perdarahan itu kan memang tidak boleh ya, takutnya kekhawatirannya perdarahannya lebih banyak, karena kita dari RSI itu terus berupaya dan mendukung ibu dan janin sehat melalui senam hamil. Jadi kalau ibu-ibu yang ingin mengikuti senam hamil dan kehamilannya sehat atau pengusahaannya juga menambah, kita tunggu untuk senam hamil bersama saya juga, nanti bisa jadi instrukturnya atau teman-teman bidan yang lain di ruang Hadijah setiap hari Sabtunya. Baik, monggo silakan, mungkin masih ada yang mau bertanya di kolom komentar kita di Instagram Live kita saat ini. Nah, sekali lagi buat sahabat RSI juga sahabat RDI yang barangkali ini baru pertama kali ya menyimak program Ngopi atau Ngobrol Pintar bersama RSI Aisyah Malang, jangan lupa acara ini selalu hadir paling tidak sepekan sekali ya, kalau harinya memang menyesuaikan. Yang paling sering itu hari Jumat, tapi bisa juga di hari yang lain. Jadi supaya tidak ketinggalan informasi dari Rumah Sakit Islam Aisyah Malang, ikuti atau follow terus Instagram dari RSI Aisyah Malang. Buat yang punya teman, keluarga, sahabat yang belum menjadi follower dari RSI Aisyah Malang, silahkan dibagikan. Nanti siaran Instagram Live ini juga bisa disaksikan videonya setelah acara ini berakhir. Nah, itu bisa dibagikan ya, di-share ke teman-teman kita, ke akun teman-teman kita, saudara-saudara kita, sehingga mereka akan mendapatkan banyak manfaat. Juga untuk sahabat RDI yang sedang menyaksikan acara ini juga demikian, silahkan dibagikan program ini, di-share kepada saudara-saudara kita, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, terutama yang sedang hamil, agar mereka juga bisa selalu menjaga kesehatannya, terutama di masa kehamilannya, agar tetap prima dan bisa melaksanakan atau melakukan senam sehat ini yang diadakan oleh Rumah Sakit Islam Aisyah Malang. Baik, gimana nih Mbak Helsa, masih ada lagi pertanyaan yang masuk atau sudah tidak ada ini? Untuk saat ini belum ada lagi Pak Zul pertanyaan. Ya, sayangnya nih siang hari ini tumben ini ya, siarannya, gambarnya jadinya agak terputus-putus ya. Iya. Mungkin karena cuacanya ya Pak, jadinya sinyalnya tidak mendukung. Sinyalnya ya, tapi kita berharap tetap suaranya masih tetap terdengar jelas Pak ini. Insya Allah bisa tetap diterima dengan baik ini. Terutama yang di radio, kalau di radio nggak pengaruh, gambarnya nggak ada, nggak masalah. Ya. Berarti ini untuk pelaksanaan senam itu yang di gedung yang mana ini Bu Wulan? Yang di RSI Aisyahnya atau yang di sebelahnya itu? Di RSI Aisyah Malang di gedung rawat inapnya Pak, kita ada di lantai 4 ruang Hadijahnya. Oke, jadi masuk yang di depan lobi itu nanti naik lift ke lantai 4? Ke lantai 4. Iya, nanti langsung Oke. bidan-bidan yang di sana. Ya. Monggo, jadi yang ingin datang ke sana bisa langsung, dan Rumah Sakit Islam Aisyah Malang ini lokasinya juga sangat strategis ya. Di Jalan Sulawesi nomor berapa? 18 ya? Nomor 16. Oh, 16 ya. Ya. Tetanggaan sebetulnya dengan RDI. Tinggal jalan kaki ke RDI dekat sekali ya. Iya. Ya, ini buat teman-teman RDI yang, tapi teman RDI ini rata-rata penyiarnya cowok semua sih, tidak ada cewek. Jadi tidak bisa ikut senam. Tapi istrinya ini ya. Keluarganya, iya. Nah, itu yang bisa memanfaatkan ini peluang yang
apa namanya ilmu yang disampaikan tadi oleh Bu Wulan tadi. Selain ikut senam hamil juga jangan lupa konsultasi atau kontrol ke dokter spesialis obgyn kita. Nanti jadwalnya sudah tertera di Instagram RSI ya Pak ya. Jadwal-jadwalnya kita sudah dengan dokter spesialis kita. Ya, jadi jadwal untuk dokter-dokter yang praktik di RSI Aisyah Malang silakan dibuka di Instagram RSI Aisyah. Itu lengkap sekali ya semua jadwal untuk konsultasi ke dokter siapa saja ada di sana. Jadi sekarang ini memang lebih memudahkan ya untuk pasien atau calon pasien yang ingin ke sana bisa tahu langsung jadwalnya dan bisa mendaftar dengan mudah ya sekarang ya. Iya. Baik, ini sepertinya sudah hampir mendekati jam 2, Mbak Elsa. Barangkali ada yang mau disampaikan lagi atau bagaimana ini? Baik, saya akan jadi kalau dari yang tadi saya simak, jadi mungkin selama hamil ini, jadi ibu hamil itu bisa mempersiapkan tubuhnya ya dengan senam hamil itu, terus juga pikiran, jadi harus mengatur emosinya ya selama hamil, terus juga mengatur nafas, soalnya kan nanti waktu persalinan juga dibutuhkan ya nafasnya gimana diatur. Nah itu bisa dicapai dengan ikut senam hamil ini gitu. Yes. Itu saja mungkin dari saya. Ya, mungkin dari Bu Bidan Wulan ada yang disampaikan sebagai penutup ini ya, untuk obrolan kita di siang hari ini. Untuk penutup dari saya, bahwasanya ibu-ibu hamil semuanya, sahabat RSI Aisyah maupun sahabat RDI, tetapkan di pikiran kita bahwasanya kita ibu hamil yang sehat, ibu hamil nanti kita bersalin dengan lancar. Kalau ibu memiliki cita-cita itu, kita harus memperjuangkannya. Jadi kita cepat untuk magernya, kita harus memulai hidup sehat, mulai kontrol rutin, nanti mulai makanan yang bergizi, berolahraga secara teratur dengan senam hamil juga bisa rutin. Dan jangan lupa yang untuk ingin mengikuti senam hamil bareng kita di RSI Aisyah Malang, konfirmasi terlebih dahulu via WhatsApp, nanti akan bisa bertemu dengan kita di hari Sabtu jam 8 pagi. Baik. Ya, terima kasih banyak Bu Bidan Wulan dan juga untuk host kita Mbak Bidan Helsa yang sudah menemani di siang hari ini. Saya akan pamit dulu nih untuk pendengar di RDI ya. Buat sahabat RSI juga RDI, terima kasih banyak yang sudah bersama kami di program Ngobrol Pintar bersama RSI Aisyah Malang dan Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang. Insya Allah kita akan ketemu lagi di kesempatan berikutnya dengan obrolan yang tidak kalah menariknya, yang tentunya berkisar tentang kesehatan ya. Jadi jangan lupa untuk selalu pantau, selalu ikuti informasi dan Instagram Live yang hadir di RSI Aisyah Malang. Saya Zulkifli pamit, terima kasih Bu Wulan, juga Mbak Elsa. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Ya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.